Informasi lainnya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Kejaksaan Agung. Setelah diperiksa selama 6 jam, pihak Febri memastikan akan menempuh pra-peradilan karena diduga terdapat kejanggalan dalam prosedur penyidikan. Dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri. Dari 5 pihak yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan, hanya 3 orang yang memenuhi panggilan penyidik, termasuk Febri Adriansyah. Jumat malam, mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari Gedung Utama Kejaksaan Agung setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 6 jam sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut kuasa hukum, kliennya menjalani pemeriksaan secara kooperatif. Penyidik juga menyampaikan hak tersangka untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan yang akan digunakan dalam proses penyidikan. Tadi baru saja selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Pak FA sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 dan 19 Agustus mendatang. Pra-peradilan diajukan karena diduga terdapat kejanggalan dalam prosedur penyidikan. Pihaknya juga menegaskan bahwa Febri bukanlah pemilik emas seberat 74 kg maupun uang tunai yang dijadikan barang sitaan, serta meminta penyidik menjelaskan kepemilikan dan asal-usul barang bukti tersebut. Memang per hari kemarin kami sudah menerima informasi yang bersangkutan melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pra-peradilan. Pada prinsipnya ya silakan saja, memang itu hak dari penasihat hukum dan tersangka sendiri. Dan itu sudah diatur dalam KUHP. Yang jelas kami siap menghadapi semua. Sudah benar ya Pak? Kami menyatakan ketika memproses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kami yakin itu. Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami keterangan para tersangka, memeriksa saksi, serta menelusuri barang bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Kejaksaan Agung juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan yang diduga mengetahui aliran dana dan kepemilikan aset dalam perkara TPPU tersebut. Hingga kini, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu FA, DR, dan NH. Sementara proses penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh. Tim Entek Media melaporkan.